Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Romaro Pelus Tumorang dengan NIM 1910852035. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Motif Bantuan Luar Negeri India terhadap Pemulihan Krisis Ekonomi Sri Lanka tahun 2019. Masuk ke latar belakang, bantuan luar negeri seringkali dijadikan oleh satu negara sebagai salah satu instrumen untuk pemenuhan kepentingan nasionalnya. Nah, bantuan luar negeri dapat diartikan sebagai perpindahan atau transfer sumber daya dalam bentuk pemberian di bidang ekonomi, militer, teknis, dan keuangan yang dilakukan secara sukarela. Secara tradisional, negara pemberi bantuan luar negeri adalah negara yang tergabung dalam DAC atau Development Assistance Committee yang di bawah naungan Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD. Nah, namun saat ini banyak negara non-DAC yang menyalurkan bantuan luar negerinya dan negara tersebut disebut sebagai negara emerging donors. Salah satu negara emerging donors di Asia yaitu India. Di tahun 2009 sampai 2010, India telah memberikan bantuan luar negeri mencapai 380 juta US dollar dan meningkat di tahun 2016 menjadi 1.104 juta US dollar ke negara-negara kawasan Asia Selatan. Di tahun 2022, India memberikan bantuan luar negeri dengan total US 5 miliar US dollar untuk satu negara saja, yaitu Sri Lanka yang sedang mengalami krisis. Saat ini Sri Lanka yang mengalami krisis terburuknya dalam sepanjang sejarahnya, yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya itu salah urus kebijakan oleh presiden terpilih, dan faktor eksternalnya adalah konflik Rusia dan pandemi COVID-19. Sri Lanka mengumumkan default atau gagal bayar hutang pada April 2022. Menanggapi hal tersebut, India berperan aktif untuk membantu Sri Lanka agar bangkit dari krisis yang dialaminya saat ini. Hubungan India dan Sri Lanka tidak begitu harmonis dalam satu dekade terakhir karena konflik Tamil yang menyisakan sentimen buruk bagi India oleh rakyat Sri Lanka. Sentimen buruk itu mempersulit kerjasama antar kedua negara. Akan tetapi, India tetap aktif memberikan bantuan luar negeri kepada Sri Lanka, dan bantuan yang diberikan pada tahun 2022 ini menjadi bantuan tertinggi Sri Lanka sepanjang sejarahnya memberi bantuan kepada Sri Lanka. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Sri Lanka mengalami krisis ekonomi terparah sepanjang sejarahnya. Negara yang berperan aktif dalam bantuan pemulihan krisis ekonomi ini adalah India. Hubungan India dan Sri Lanka yang tidak begitu harmonis, sentimen sejarah yang dihasilkan menyulitkan kerjasama di antara kedua negara. Akan tetapi, India tetap aktif memberikan bantuan luar negeri kepada Sri Lanka. Untuk pertanyaan penelitian, yaitu peneliti menarik pertanyaan, apa motif bantuan luar negeri India terhadap pemulihan krisis ekonomi Sri Lanka tahun 2019? Dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis motif bantuan luar negeri tersebut. Manfaat penelitian terbagi dari jadi manfaat akademis dan manfaat praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menawarkan pengetahuan perihal bantuan luar negeri India terhadap pemulihan krisis ekonomi Sri Lanka tahun 2019. Dan secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan perpustakaan ilmu hubungan internasional di Universitas Andalas. Ini studi pustaka yang digunakan. Untuk studi pustaka pertama yaitu Fokus Activat, Regional Geopolitik and Sri Lankan Crisis, Option for India. Ditulis oleh Saroj Kumar Haryal dan Kirtana Balasugananda pada tahun 2022. Yang kedua yaitu Politik Political and Aid Perception of Indian Aid to Nepal yang ditulis oleh Mona Lisa Adhikari tahun 2014. Dan yang ketiga yaitu Pola Bantuan Luar Negeri India sebagai Emerging Donors yang ditulis oleh Aswin Arianto Aziz 2018. Yang keempat, The Needy Donor and Empirical Analysis of India Aid Motives yang ditulis oleh Andrea Fuchs dan Krishna Chaitanya Brahmananti tahun 2013. Dan yang kelima yaitu Motif Bantuan Luar Negeri India sebagai negara Emerging Donor terhadap Afghanistan pasca Strategic Partnership Agreement atau SPA tahun 2011 sampai 2017 yang ditulis oleh Helda Nurpritka tahun 2017. Nah, kerangka konsep yang digunakan yaitu Aid Elevation Motif yang ditulis oleh Maria Anderson. Maria Anderson mengemukakan 6 motif yang ada di dalam bantuan luar negeri. Yang itu tuh merupakan penggabungan dari David Soge, Scudder Hope, dan Taylor, dan Barthélemy konsep sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu menurut Maria ada humanitarian motif, yaitu motif yang dilandaskan pada rasa kemanusiaan, yang di dalamnya terdapat dua indikator yaitu reducing poverty dan showing compassion. Yang selanjutnya economical motif, yang dimana motif ekonomi ini dapat diartikan sebagai upaya negara donor untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara penerima. Dan indikator di dalamnya itu trade, investment, dan ekspor. Yang ketiga yaitu strategic motif, yang mana diartikan sebagai keinginan dari negara donor untuk memperkuat kerjasama dengan negara penerima. Ada 4 indikator di dalamnya, itu bonding, embassy, security agents, and peace and security. Nah, yang keempat yaitu ideology motif, yang mana pembuat kebijakan dari negara donor mempertimbangkan ideologi yang dianut oleh negara penerima. Ada 4 indikator di dalamnya, yaitu politics, values, demokrasi, dan human rights. Nah, yang kelima yaitu identity motif, yang mana upaya dari negara donor untuk memperlihatkan identitasnya atau apa yang telah mereka capai kepada negara penerima. Dan yang di indikator di dalamnya itu experience and knowledge, political aims, dan international recognition. Yang keenam yaitu environmental motive, di mana upaya dari negara donor untuk kembali meningkatkan atau memperbaiki situasi lingkungan yang ada di negara penerima. Nah, yang dua indikator di dalamnya itu aid for better development dan international responsibility. Berikut adalah skema aid motive dari Maria Anderson. Metodologi penelitian. Nah, di penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Batasan penelitian yaitu 2019, awal mula krisis, hingga penelitian ini berakhir. Unit analisis penelitian adalah India, dan unit eksplorasinya adalah bantuan luar negeri India terhadap pemulihan krisis ekonomi Sri Lanka tahun 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research, dan teknik analisis data yaitu non-statistik kualitatif, di mana peneliti mengumpulkan data, mereduksi, dan menyajikan hingga menarik kesimpulan. Sistematika penulisan. Bab 1 yaitu pendahuluan, yang mana terdiri dari latar belakang, pertanyaan, penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kerangka konsep, dan segala hal yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya itu bab 2, sejarah hubungan India dengan Sri Lanka, yang
membahas tentang sejarah hubungan bilateral kedua negara, permasalahan dalam hubungan bilateral, lalu munculnya India sebagai negara emerging donors, dan juga sejarah alokasi bantuan luar negeri India kepada Sri Lanka. Selanjutnya bab 3, krisis ekonomi Sri Lanka 2019 dan bantuan luar negeri India ke Sri Lanka pada masa krisis. Di bab ini menjelaskan tentang awal mula dan penyebab krisis, dampak krisis, hingga bantuan luar negeri India kepada Sri Lanka pada masa krisis. Nah, yang keempat yaitu motif bantuan luar negeri India terhadap pemulihan krisis ekonomi Sri Lanka tahun 2019, yang mana merupakan hasil dari pembahasan penelitian ini. Yang kelima yaitu bab 5 penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. Selanjutnya itu bab 2, sejarah hubungan India dengan Sri Lanka. Di 2.1 membahas tentang hubungan bilateral India dengan Sri Lanka. India merupakan tetangga terdekat bagi Sri Lanka yang telah terjadi 2.500 tahun yang lalu. Kedekatan ini mewariskan interaksi intelektual, budaya, dan agama hingga bahasa. Nah, hubungan India pada masa awal kemerdekaan diwarnai dengan kekhawatiran Sri Lanka dengan kolonialisme baru, karena India dianggap sebagai power di kawasan. Menyadari hal tersebut, India melakukan pendekatan yang ramah dan hati-hati kepada Sri Lanka hingga membuahkan hasil kedekatan yang terus terjalin dan kedekatan personal dari Perdana Menterinya. Di tahun 1974 dan 1976, kedua negara menyepakati perjanjian maritim untuk permasalahan batas laut sepanjang Teluk Manar, Samudra Hindia yang bersinggungan dengan India dan Sri Lanka. Selanjutnya, di bawah kerangka kebijakan Plus Polisi, kerjasama ekonomi dengan Sri Lanka berhasil terjadi dan berkembang hingga menjadikan India sebagai pasar ekspor terbesar Sri Lanka setelah Amerika Serikat dan Inggris. Dalam dinamika hubungan India dan Sri Lanka terdapat beberapa masalah yang cukup berpengaruh. Di antaranya itu permasalahan lain dan permasalahan teknis yang sulit diselesaikan oleh kedua negara hingga sekarang. Di 2.1.1 membahas tentang konflik Tamil dan dampaknya bagi hubungan India dengan Sri Lanka. Campur tangan India pada konflik Tamil menyisakan sentimen buruk dari rakyat Sri Lanka kepada India, sehingga mempersulit kerjasama di antara kedua negara. Campur tangan India itu ditandai dengan diluncurkannya IPKF atau Indian Peacekeeping Force ke Sri Lanka pada tahun-tahun konflik. Namun, IPKF ini tidak berhasil hanya memperkeruh situasi konflik. India memperlakukan kebijakan lepas tangan setelah dibunuhnya Perdana Menteri Rajiv Gandhi oleh tentara pemberontak. Kebijakan lepas tangan ini membuat Sri Lanka lebih dekat dengan pengaruh asing seperti Tiongkok. Selanjutnya 2.2 yaitu India yang muncul sebagai negara emerging donors. Pada tahun 2003, melalui pidato anggaran tahunan, India memperjelas posisinya sebagai aktor dalam kerjasama pembangunan internasional. India ingin dianggap sebagai negara pemberi bantuan atau negara donor dan bukan lagi sebagai negara penerima. India mengeluarkan kebijakan mengenai bantuan luar negeri yang menegaskan bahwa India tidak akan lagi menerima bantuan luar negeri kecuali dari 5 negara, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, dan Jepang. Selanjutnya di 2.2.1 membahas tentang sejarah bantuan luar negeri India terhadap Sri Lanka. Nah, bagi India, Sri Lanka merupakan negara yang cukup penting untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dan Samudra Hindia. Dalam satu dekade terakhir, Sri Lanka memiliki kedekatan hubungan dengan Tiongkok, hingga Sri Lanka jatuh ke dalam utang luar negeri yang menumpuk kepada Tiongkok. Dalam periodisasi 2013 sampai 2018, yang mana tahun-tahun tersebut Sri Lanka lebih dekat dengan Tiongkok, bantuan luar negeri India kepada Sri Lanka dalam bentuk hibah mengalami penurunan dari angka 420,80 US dollar ke angka 77,89 US dollar. Sedangkan LOC tertinggi hanya berada di angka 41,61 US dollar. Sejarah bantuan luar negeri India kepada Sri Lanka sangat bervariatif, tergantung pada naik dan turunnya dinamika hubungan kedua negara. Selanjutnya masuk kepada bab 3 yaitu krisis ekonomi Sri Lanka dan bantuan luar negeri India pada masa krisis 2019. Krisis ini dimulai pada tahun 2019 setelah dilantiknya Presiden Gotabaya Rajapaksa sebagai presiden terpilih. Gotabaya Rajapaksa melakukan kebijakan yang dinilai sebagai salah urus, yaitu pemotongan pajak besar-besaran dan peralihan pertanian organik secara mendadak. Kantor Perdana Menteri melalui pernyataannya mengatakan Sri Lanka mengalami kerugian 800 miliar rupiah akibat dari kebijakan tersebut. Penyebab lainnya yaitu hutang luar negeri yang membengkak. Menurut Raman Kumar, seorang profesor ekonomi Institute of Social Science, menulis di channel News Asia atau CNA bahwa hutang luar negeri Sri Lanka terhadap Tiongkok merupakan penyebab dari krisis yang terjadi saat ini. Selanjutnya, faktor eksternal yaitu pandemi COVID-19 yang membuat tekanan ekonomi Sri Lanka semakin menyulitkan. Sektor pariwisata mengalami dampak akibat pandemi. Pada tahun 2018, pariwisata Sri Lanka menyumbang 5,6% atau 4,4 miliar US dollar untuk PDB Sri Lanka. Akan tetapi, pada tahun 2020 turun menjadi 0,8% pendapatan melalui pariwisata. Selanjutnya di 3.1.2 yaitu dampak krisis ekonomi Sri Lanka yang terdiri dari dampak domestik, kejatuhan mata uang, dan dampaknya terhadap India. Dampak domestik yaitu rakyat Sri Lanka harus mengalami pemadaman listrik selama 7 jam dan hingga meningkat hingga 13 jam per harinya. Akibat kekurangan bahan bakar, krisis ekonomi juga menekan angka inflasi negara tersebut dari 4,3% dari tahun 2019 menjadi 17,5% di tahun 2022. Sektor kesehatan juga terdampak terganggunya obat-obatan dan ditundanya beberapa operasi pasien. Para ahli memperkirakan kematian akibat krisis akan lebih parah dibandingkan kematian yang disebabkan oleh COVID-19. Selanjutnya, kejatuhan mata uang pada Mei 2022, yaitu ke rupiah Sri Lanka mencapai nilai kejatuhan tertinggi sepanjang sejarahnya, yaitu 1 US dollar sama dengan 371,26 lak rupiah Sri Lanka.
Selanjutnya dampak krisis terhadap India. Krisis Sri Lanka ini juga memberikan dampak bagi India. Di antaranya itu total ekspor India ke Sri Lanka menurun dari 2,16% menjadi 1,3% di tahun 2022. Sejumlah kargo India juga terdampar di pelabuhan Sri Lanka karena kurangnya infrastruktur pelabuhan dan ketidakmampuan mobilisasi pelabuhan. Krisis ini juga memicu peningkatan imigran masuk dari Sri Lanka dan menurut data Ministry of Home Affairs India, setidaknya ada 58.383 pengungsi Sri Lanka yang mengungsi di 108 tenda pengungsi Tamil Nadu. Selanjutnya itu di poin 3.2, alokasi bantuan luar negeri India pada Sri Lanka pada masa krisis. Berdasarkan pernyataan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe di Parlemen pada Juni 2022 menyatakan bahwa India telah memberikan kredit bantuan sebesar 4 miliar dan sejauh ini sudah memberikan 5 miliar sebagai bantuan pembangunan dengan hibah dari 600 lebih dari 600 US dollar sebagai hibah. Selanjutnya masuk kepada hasil pembahasan di bab 4 yaitu motif bantuan luar negeri India terhadap pemulihan krisis ekonomi Sri Lanka tahun 2019. Pertama itu motif kemanusiaan. Kedua indikator dalam motif ini dapat terpenuhi. Yang antaranya itu reducing poverty dan showing compassion. Reducing poverty dapat dilihat dari data bantuan luar negeri India yaitu terdapatnya bantuan kemanusiaan di dalam paket bantuan luar negeri tersebut. Juga divalidasi dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri India yang merujuk pada indikator reducing poverty yaitu Indian Foreign Secretary Vinay Kwatra has said that the government of India will extend its full support to Sri Lanka in overcoming the current difficult situation as a close friend. Nah, pernyataan tersebut merujuk kepada keinginan India untuk membantu rakyat Sri Lanka mendapat kehidupan yang layak dan keluar dari situasi sulit yang diakibatkan oleh krisis tersebut. Selanjutnya yaitu showing compassion, bentuk rasa kepedulian India terhadap Sri Lanka yang juga ditandai dengan speech tag atau pernyataan resmi dari Narendra Modi, Perdana Menteri India. The past 1 year has been full of challenges for the people of Sri Lanka. Being a close friend, as always, we stand shoulder to shoulder with the people of Sri Lanka. Pernyataan tersebut dapat mengidentifikasi rasa kepedulian India terhadap Sri Lanka atau bentuk rasa solidaritas India kepada Sri Lanka dengan memberikan bantuan luar negeri. Selanjutnya itu motif ekonomi. Di motif ekonomi terdapat 3 indikator dan ketiga indikator ini dapat terpenuhi. Yang pertama itu trade. Indikator ini dijelaskan memiliki tujuan untuk memberikan dampak positif dari kedua negara baik negara donor maupun negara penerima. India dan Sri Lanka menandatangani Indo-Sri Lankan Free Trade Area atau ISFTA pada tahun 2000. Penandatanganan ini memberikan dampak yang signifikan bagi perluasan perdagangan kedua negara. India telah bertekad untuk meningkatkan konektivitas dalam perdagangan yang ditujukan untuk kepentingan bersama, baik bagi pemulihan krisis maupun perluasan pasar India. Hal ini disampaikan melalui dokumen bilateral India dan Sri Lanka yang lebih dalam menyatakan solusi penetapan mata uang untuk mempermudah transaksi kedua negara. The decision of designates INR as currency for trade settlements between the two countries has forged stronger and mutually beneficial commercial linkages and agreed to operationalize UPI-based digital payment for further exchanging trades and transaction between business and foreign people. Pernyataan tersebut menekankan adanya indikator trade dalam motif bantuan luar negeri India. Selanjutnya itu investment. Investment itu memiliki keuntungan baik bagi negara donor maupun negara penerima. Melalui investasi, negara donor dapat meningkatkan keuntungan ekonominya di negara penerima. Menteri Luar Negeri Sri Lanka, S. Jaishankar, mengatakan akan mendorong investasi yang lebih besar ke Sri Lanka. Dalam pernyataan tersebut dapat dilihat adanya pernyataan India will encourage greater investment in the Sri Lankan economy, especially in core area like energy, tourism, and infrastructure. Selama 1 dekade terakhir, dengan dinamika hubungan India Sri Lanka yang naik turun, Tiongkok berhasil menangkan pengaruhnya Sri Lanka dengan berinvestasi sekitar 3 miliar US dollar. Akan tetapi, 2 tahun terakhir India memimpin sebagai negara yang memiliki nilai investasi yang tinggi di Sri Lanka. Adanya peningkatan sektor investasi dan didukung dengan pernyataan pemerintah, maka indikator investment dapat terpenuhi. Selanjutnya itu ekspor. Kegiatan ekspor yang berlangsung oleh negara donor terhadap negara penerima bantuan luar negeri menjadi indikator yang menandai adanya motif ekonomi. Ekspor India dan Sri Lanka dari tahun 1991 hingga 2022 menunjukkan tren neraca yang cukup bagus dari segi peningkatannya. Dari tahun 1991-1992, ekspor India Sri Lanka berada pada angka 175,30 juta US dollar dan di periode 2014-2015 menjadi 6.434,95 US dollar. Menteri Luar Negeri India juga sempat menyinggung mengenai pertumbuhan ekspor pada Januari 2023 saat kunjungan Perdana Menteri Sri Lanka ke India. India was Sri Lanka largest trading partner in 2022. Sri Lanka export to India have also grown. The use of rupees for trade settlement is further helping Sri Lankan economy. There are concerted steps to help Sri Lanka economic recovery and grow. Dari dengan paparan data di atas dan juga divalidasi dengan pernyataan pemerintah, membuat indikator ekspor dapat terpenuhi. Selanjutnya itu motif ideologi. Di dalam motif ideologi terdapat 4 indikator, yaitu politik, values, demokrasi, dan human rights. Tetapi hanya ada 3 indikator yang terpenuhi dan 1 indikator tidak terpenuhi. Yang pertama yaitu politik. Melihat sistem politik dan pandangan politik kedua negara jadi pertimbangan negara donor untuk memberikan bantuan luar negerinya. India dan Sri Lanka memiliki kesamaan dalam pemerintahan parlementer,nya yang mana dilantik oleh pemilihan rakyat, dan pandangan ini berkembang juga salah satu faktornya adalah kedua negara pernah dijajah oleh kolonialisme yang sama, yaitu Inggris. India berupaya mempertahankan nilai-nilai politik demokrasi yang dianut oleh negaranya dan negara tetangganya. Kesamaan dan pandangan politik menjadi dasar bagi India memberikan bantuan luar negeri kepada Sri Lanka. As a democratic and cross-friendly neighbor, we hope that democratic values and the constitutional process will be respected. We will continue to extend our development assistance to the friendly people of Sri Lanka. India dan Sri Lanka setidaknya memiliki kesamaan yang mencolok dalam sistem pemerintahnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator politik dapat terpenuhi dalam motif ini. Yang kedua yaitu values. Indikator selanjutnya
nilai-nilai yang menghubungkan kedua negara. Jika dilihat dari sejarah hubungan kedua negara, terlihat begitu banyak kesamaan yang ada antara India dengan Sri Lanka. Kesamaan nilai-nilai dalam memandang aspirasi rakyat antara kedua negara terlihat dalam tanggapan juru bicara Kementerian Luar Negeri dalam menanggapi situasi krisis di Sri Lanka. India stand with the people of Sri Lanka as they seek to realize their aspiration for prosperity and progress through democratic means and values, establish institution and constitutional framework. Oleh sebab itu, banyaknya kesamaan yang dimiliki India dan Sri Lanka mendorong adanya kesamaan nilai-nilai yang dianggap oleh kedua negara. Dan itu juga menjadi dasar negara donor memberikan bantuan luar negerinya. Yang ketiga itu demokrasi. Demokrasi dalam motif ideologi dapat diartikan sebagai peran penting negara donor untuk membantu negara penerima dalam mendapatkan hak dan perlakuan yang sama di panggung internasional sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh negara donor. India menjadi negara pertama yang berinisiatif untuk membantu Sri Lanka dan memfasilitasi pinjaman ke IMF. India decided not to wait on others, but do what we believe is right. We extending financial assurance to the IMF to clear the way for Sri Lanka to move forward. Our expectation is that this will not only strengthen Sri Lanka position, but ensure that all bilateral credits are dealt with equally. Dengan tergambarnya inisiatif India yang dalam memberikan bantuan dengan upaya pencegahan konflik di Sri Lanka, maka indikator demokrasi pada motif ideologi dapat terjawab. Yang keempat yaitu human rights. Indikator ini tidak terpenuhi karena peneliti memandang India dan Sri Lanka merupakan dua negara yang tidak terlalu memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan hak asasi manusia. Nah, dia selalu abstain bahkan berperan negatif dalam UN Women Rights Council atau UNHCR dan juga pada General Assembly. Selanjutnya Sri Lanka juga demikian, pendekatan militer dilakukan pada rakyatnya yang protes akan kebijakan pemerintahnya. Hal ini juga didukung dengan tidak ditemukannya data atau pernyataan resmi pemerintah India memberikan bantuan luar negeri yang didasari oleh indikator human rights. Selanjutnya yaitu ada beberapa indikator dalam motif lain yang terpenuhi, tetapi tidak didukung oleh indikator terkait di dalam motif tersebut, sehingga motif tersebut dinilai tidak tercapai. Di antaranya adalah indikator bonding dalam motif strategis. Indikator bonding adalah upaya peningkatan kerjasama antar kedua negara. Pemerintah India melakukan KTT bilateral dengan Sri Lanka setelah Sri Lanka mengumumkan default. Hal itu juga membahas tentang pemberian hibah sebesar 15 juta dari India. Upaya peningkatan ikatan kerjasama juga didukung dengan pernyataan resmi juru bicara Kementerian Luar Negeri India. Another step toward closer ties with our neighbor in the India-Asian region. Oleh sebab itu, indikator bonding dalam motif strategis dapat terpenuhi. Selanjutnya itu indikator yang terdapat di dalam motif strategis adalah embassy security dan security alliance dan peace and security yang tidak terpenuhi, maka motif strategis dinilai tidak tercapai. Selanjutnya itu indikator yang terpenuhi dalam motif identitas, yaitu experience and knowledge. Pengalaman India dalam memberikan bantuan luar negeri juga telah menjadi perhitungan dunia. Dalam kasus krisis Sri Lanka, India juga berupaya memperlihatkan dirinya sebagai negara yang layak memberikan bantuan luar negeri. Dari Menteri Luar Negeri menyatakan, I would like to underline that India is a reliable neighbor, a trustworthy partner, one who is prepared to go an extra mile when Sri Lanka feels the need. My presence here today is a statement about Prime Minister Modi commitment to neighborhood first. Komitmen India dalam membantu Sri Lanka juga dimaksudkan untuk menunjukkan identitas India sebagai negara donor yang memiliki pengalaman dalam membantu negara lain. Maka dapat dinilai experience and knowledge dapat terpenuhi. Uh, Indikator lain dalam motif identitas yaitu political and international recognition yang tidak terpenuhi. Sedangkan motif yang keenam menurut Maria Anderson yaitu motif lingkungan, kedua indikator di dalamnya tidak terpenuhi, maka peneliti menyimpulkan tidak adanya motif lingkungan dalam bantuan negeri India kepada Sri Lanka. Selanjutnya di bab 5 penutup yang berisi kesimpulan antara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapatnya tiga motif yang ada di dalam motif bantuan negeri India terhadap pemulihan krisis ekonomi Sri Lanka tahun 2019, yaitu motif kemanusiaan, motif ekonomi, dan motif ideologi. Dan ada dua indikator variabel yang terpenuhi namun tidak tercapai dalam motifnya, yaitu indikator bonding dalam motif strategis dan experience and knowledge dalam motif identitas. Sedangkan motif lingkungan dalam motif bantuan negeri India ini tidak terpenuhi semua indikatornya. Saran peneliti bagi peneliti selanjutnya yaitu menyarankan untuk melihat efektivitas maupun implementasi bantuan negeri India kepada Sri Lanka yang diberikan pada tahun 2019 tersebut. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.